ومحمدا رسول الله ويقيني. Baik, kemudian poin kedua, tolong di sini disebutkan seorang muslim bahkan harus berbuat baik kepada orang musyrik meskipun itu orang tuanya. Di sini disebutkan di ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Surat Luqman ayat ke-3 ayat ke-15. Jamaah, mana yang al-bara dan mana yang ihsan, berbuat baik? Di ayat ini coba dicari mana yang al-bara dan mana kita bermuamalah atau berbuat baik. Wala tuti'huma, fala ya, fala tuti'huma, betul, maka janganlah engkau menaati keduanya. Ini al-bara. Kita nggak boleh mengikuti, karena apa? Menyekutukan kepada Allah, wajib kita tidak mengikutinya. Tetapi bermuamalahnya mana? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jadi kita jelas membaca ayat ini, jelas mana al-bara, mana berbuat ihsan, berbuat baik. Biar kita jelas sekali. Karena kadang-kadang kalau kita baca sendiri kurang faham yang di mana yang dimaksudnya. Baik, kita akan melanjutkan. Kalau begitu bagaimana bentuk interaksi dengan orang kafir selain kafir harbi ya, yang diwajibkan, bahkan kita diwajibkan berbuat baik kepada mereka, orang kafir. Apa saja itu hal-hal yang harus kita lakukan guna untuk kita melakukan berbuat baik kepada mereka. Bentuk berbuat baik yang diwajibkan pertama tadi adalah memberi rasa aman kepada kaum kafir selain kafir harbi. Wajib memberi rasa aman kepada orang kafir selain kafir harbi. Nanti orang kafir itu dibagi 4. Kafir dhimmi, kafir mu'ahad, 3 kafir musta'man, 4 kafir harbi. Nanti penjelasannya di bawah. Jadi kita maksudnya kafir dhimmi gimana? Misalkan para jamaah ikhwan wa akhwat, misalkan tetangganya agamanya lain, dia hidup berdampingan dengan kita, dia memberikan hak-haknya dan kita juga mendapatkannya dan sebagainya, maka haram kita membuat mereka tidak aman. Justru kita harus menjadikan mereka merasa aman. Dalilnya gimana? Ini tadi wa in ahadum, beda dalilnya. Silahkan Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-6. Iya, jadi ketika ia meminta perlindungan ya wajib kita lindungi. Apalagi tetangga kita, haram kita membuat mereka tidak merasa aman. Jadi wajib itu. Inilah Islam. Ya, meskipun kita membenci apa yang mereka sembah, tetapi kita tetap wajib menjaga keamanan.
Yang kedua, apa yang harus kita lakukan bermuamalah dengannya dengan baik, hukumnya bahkan wajib. Ini yang wajib-wajib dulu. Yang kedua adalah berlaku adil dalam memutuskan hukum antara orang mukmin dengan orang kafir. Jadi harus adil. Nggak boleh pilih kasih, oh ini muslim kita ringankan, oh ini kafir kita beratkan, nggak boleh. Dalilnya Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-8. Jadi lihat, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Nah, bil qist. Apa itu? Adil. Menjadi saksi dengan adil. Memutuskan sesuatu juga harus dengan adil, dan menjadi saksi juga harus adil. Sejatinya kalau boleh memberikan contoh hari ini, saat ini sedang tepat sekali. Memutuskan harus dengan adil. Tapi ini karena masuk ke ranah, wallahualam apakah ranah politik atau ranah apa, ini panjang ceritanya. Yang sekarang lagi ngetop itu loh. Iya, itu sebetulnya contoh ini tepat sekali, tapi bukan FS-nya yang akan diputuskan. Contoh ini, yaitu dua-duanya menembak. Kalau dua-duanya menembak atau ikut andil, dua-duanya dihukum sesuai dengan ya keterlibatan itu sejauh mana. Siapa itu? BE dan RR. Ini inisialnya gitu aja. BE itu apa? Nggak usah dijawab. RR siapa? Nggak usah dijawab. Kalau dua-duanya terlibat, yang satu kan muslim, satu non muslim, maka di hadapan hukum ya harus adil, nggak boleh pilih kasih. Itu kalau dua-duanya terbukti kan, karena sudah tersangka berarti terbukti kan. Wallahualam. Maka hakim yang akan memutuskan ya harus adil. Ini contoh aja. Jadi itu wajib. Kemudian berikutnya, diharamkan memaksa agama lain harus masuk Islam. Nggak boleh ke sewenang-wenangan karena menjadi ketua RT diumumkan. Kalau nggak masuk Islam nggak dapat surat RT. Itu tidak diperbolehkan. Jadi nggak boleh memaksa agama lain untuk masuk Islam. Karena apa? Islam jelas melalui surat Al-Baqarah surat kedua ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maknanya janganlah memaksa seorang pun untuk masuk ke dalam Islam. Tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir jilid 1 halaman 682. Jadi nggak boleh memaksa orang lain masuk Islam. Kalau ia mau masuk Islam harus ditanya, ini kesadaran sendiri atau ada yang memaksa. Yang ke berapa? 4. Ini perbuatan yang wajib kita lakukan kepada mereka. Yang keempat adalah dilarang memukul atau membunuh orang kafir selain kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi umat Islam. Jadi nggak boleh memukul atau membunuh orang kafir. Maknanya selain kafir harbi. Kalau sampai membunuhnya bagaimana? Mari kita perhatikan. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3166. Mangqatala muahidan lam yarah raihatun jannah. Siapa yang membunuh kafir muahad, ia tidak akan mencium bau surga.
Nanti akan ada keterangan di bawah macam-macam orang kafir, nanti akan kita terangkan. Kemudian yang kelima, tidak boleh seorang mukmin atau muslim menipu orang kafir. Menipu juga nggak boleh. Oh, ini orang kafir kita tipu aja, nggak boleh, nggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah barang siapa berlaku zalim terhadap kafir muahad, mengurangi haknya, membebani mereka beban atau jizyah di luar kemampuannya, atau mengambil harta mereka tanpa keridhaan mereka, maka akulah nanti yang akan sebagai hujjah mematahkan orang semacam itu. Hadis riwayat Abu Dawud, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Masya Allah. Jadi nggak boleh mengurangi haknya. Misalkan jamaah punya salah satu bisnis, begitu bisnis yang beriman diberi ukuran pas, misalkan 1 liter atau 1 kilo, dihitung pas. Kemudian kalau orang non muslim atau orang kafir dikurangi, nah ini nggak boleh, nggak boleh. Haknya sama, uangnya sama. Itulah Islam, agama yang Masya Allah, rahmatan lil alamin, betul-betul harus kita tanamkan. Yang keenam, diharamkan seorang muslim menyakiti orang kafir, yakni selain kafir harbi, dengan perkataan, dan dilarang berdusta di hadapan mereka. Dusta pun nggak boleh, ya, dusta di hadapan mereka nggak boleh. Hal ini Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Quran surat kedua atau Al-Baqarah ayat 83. Iya, jadi di ayat itu, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada mereka. Kata yang baik di sini umum adalah kepada siapa saja, baik yang beriman maupun yang kafir. Kalau ngomong dengan orang yang beriman halus banget, tapi kepada orang kafir kasar banget, nggak boleh. Akhlak itu justru perkembangan awal Islam itu Rasul menunjukkan akhlaknya. Itulah yang membuat mereka tertarik masuk Islam. Itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang nomor 7. Saya belum menyampaikan gambarannya. Kalau mereka mengucapkan salam, apa yang kita lakukan? Diam atau membalas? Membalas. Balasannya bagaimana? Waalaikum, enggak ada salamnya? Yakin? Kenapa enggak ada salamnya? Iya, baik, wajib membalas salam kalau mereka memberi salam. Jadi wajib membalas. Akan tetapi jawaban balasan salam itu tidak sampai kepada kalimat selamat, rahmat, dan berkah. Lantas gimana cara menjawab salamnya? Waalaikum. Itu. Tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak boleh. Tapi tetap membalas waalaikum. Nah, inilah kita berbuat baik dan bisa berlepas diri. Karena ada orang muslim, begitu mereka assalamualaikum, tetangga non muslimnya padahal mau memberi oleh-oleh dari kampung, oh
dia enggak agama Islam aku diem aja, enggak dapat oleh-olehnya itu. Padahal dia wajib berbuat baik dengan cara apa? Balas. Waalaikum, silahkan ibu masuk, kan enak itu. Tapi al-baroknya jangan salam, rahmat dan berkah. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6258 dan Imam Muslim nomor 2163 dari sahabat Anas bin Malik. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Jika salah seorang dari ahlul kitab mengucapkan salam pada kalian, maka balaslah wa alaikum. Sampai situ. Ini jelas sekali. Jelas sekali. Yang enggak boleh apa Ibu? Yang enggak boleh tadi menjawab salam dengan lengkap. Terus yang nggak boleh lagi tentang salam apa? Mengawali kita mengucapkan salam. Ya, ketemu kita mengucapkan, padahal dia non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali lagi. Yang nggak boleh kita memulai mengucapin salam, karena kalau memulai pasti assalamualaikum kan, padahal itu doa itu. Tapi kalau menjawab salam kan waalaikum, itu kan kalau bagi mereka. Tapi kalau sesama muslim gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap boleh, waalaikumsalam juga boleh. Ini berkaitan dengan poin seorang muslim bahkan harus berbuat baik. Yang nggak boleh tadi mendahului apa? Mengucapkan salam. Nah, ini al-baroknya. Ya, al-baroknya kita tidak boleh mengucapkan salam duluan. Dalilnya, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dalam ucapan salam. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Yang nggak boleh apa tadi? Memulai atau mendahului salam. Tapi berbuat baik kita gimana? Kalau mereka mengucapkan salam, kita gimana? Kita balas. Jangan nggak dibalas. Balaslah. Tapi dengan kalimat yang dicontohkan Rasul, wa alaikum, itu.